Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semangat buat kita semua. Oke anak ibu, kali ini kita akan melanjutkan bagian organ reproduksi pada wanita. Nama tujuan pembelajarannya diharapkan anak ibu memahami organ reproduksi pada wanita beserta kegunaannya, kemudian memahami perbedaan organ dalam maupun organ luar reproduksi pada wanita. Secara keseluruhan, bentuk dari alat reproduksi pada wanita ya seperti ini, dan ini pada pria. Kita bisa lihat perbedaannya. Poin penting pada alat reproduksi pada wanita itu yang pertama adalah yang harus kamu ketahui, pada wanita itu menghasilkan yang namanya sel telur atau disebut dengan ovum. Di mana tempat dihasilkan sel telur atau ovum? Ya benar, tepatnya itu adalah di ovarium. Silakan anak lihat di sini ovarium ya. Jadi ovarium kita itu ada sepasang, ada kiri dan kanan ya, ada kiri dan kanan. Jadi fungsi ini poin penting ya nak, bahwa fungsi ovarium itu adalah menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian setelah sel telur itu dihasilkan melalui proses oogenesis ya, oogenesis ini proses pembentukan sel telur, proses pembentukan sel telur. Kemudian sel telur itu matang. Sel telur itu matang, maka akan dilepaskan ke tuba falopi ya, ke tuba falopi melewati infundibulum. Apa itu infundibulum? Infundibulum itu adalah struktur yang berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba falopi. Di infundibulum itu terdapat yang namanya jumbai-jumbai, ini kan ada terlihat seperti jumbai-jumbai ini. Oke. Di jumbai-jumbai ini disebut dengan fimbriae ya, fimbriae ya, ini yang berfungsi menangkap sel telur yang matang, menangkap sel telur yang matang. Kemudian sel telur yang matang itu ditangkap, kemudian dilanjutkan Ibu ulangi kembali bahwa di infundibulum itu terdapat yang namanya fimbriae. Fimbriae itu adalah yang jumbai-jumbai ini ya. Fimbriae itu adalah yang jumbai-jumbai ini. Oke. Di fimbriae itu berfungsi untuk menangkap sel telur yang matang. Sel telur yang matang tadi akan dibawa, ini sel telur yang matang ini ditangkap oleh fimbriae, kemudian akan dibawa ke yang namanya tuba falopi. Ini ya, akan dibawa ke tuba falopi ya. Kemudian berikutnya, apa itu fungsi tuba falopi? Tuba falopi atau disebut dengan oviduk. Tuba falopi ini poin pentingnya juga, tuba falopi atau oviduk. Tuba falopi atau oviduk itu apa? Disinilah sebagai tempat pembuahan, ini poin pentingnya. Di tuba falopi ini selalu keluar soal-soal UN
mungkin sekarang nggak di soal UN ya nak ya, karena nggak ada UN berarti selalu di soal-soal ini selalu keluar, dan ini fokus poin pentingnya. Tempat pembuahan, sebagai tempat pembuahan atau disebut dengan fertilisasi, atau sebagai tempat pertemuan sperma dan sel telur. Tempat pertemuan sperma dan sel telur. Di sinilah tempat terjadinya pembuahan. Ketika sel spermanya masuk, ya, kemudian spermanya masuk sampai ke sini, sampai ke tuba falopi. Di sinilah tempat pertemuannya. Oke, jadi ada ovarium sebagai tempat menghasilkan sel telur, kemudian ada namanya tuba falopi sebagai tempat pembuahan atau fertilisasi. Kemudian berikutnya, ketika terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma, andaikan terjadi kehamilan, maka akan dibawa ke uterus atau rahim. Di sini, uterus atau rahim. Uterus atau rahim inilah sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Jadi ada namanya uterus atau rahim. Ini sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Jadi tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Oke. Ketika terjadi kehamilan, maka dinding rahim ini akan menebal. Nah, dinding rahim ini akan menebal. Yang menebal itu di bagian endometrium. Jadi endometrium itu adalah lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Jadi ketika menstruasi dia akan meluruh. Ketika dia hamil, terjadi kehamilan, maka endometrium ini akan menebal. Endometrium itu akan menebal jika terjadi yang namanya kehamilan. Kemudian berikutnya ada namanya cervix. Cervix adalah struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Ya, cervix ini kamu pernah kan dengar yang namanya kanker cervix, maka di sinilah tempat ini cervix. Di sinilah terjadi infeksi atau luka itu di cervixnya. Ya, di sini terjadi yang namanya kanker cervix pas di sini. Kemudian ada namanya vagina. Vagina itu adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Saluran mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Ya, artinya apa? Ketika terjadinya menstruasi, di sini darahnya akan keluar. Ketika terjadi kehamilan sudah 9 bulan lebih, bayi atau janinnya akan dikeluarkan lewat vagina. Ini secara umum gambar reproduksi wanita. Ini tadi ya, uterus, ada namanya Oke, ini ovarium, tempat menghasilkan sel telur. Tuba falopi tadi apa? Ya benar, tempat terjadinya fertilisasi. Ini tempat sel telur. Tuba falopi tadi apa? Tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi. Ini uterus, tempat berkembangnya janin. Tempat berkembangnya janin jika terjadi kehamilan. Ini cervix. Ya, cervix. Ini cervix. Kemudian ada namanya vagina. Vagina ini tempat keluarnya menstruasi, darah menstruasi jika
haid, kemudian ini tempat keluarnya janin ketika terjadi kehamilan. Kemudian ini sampingnya ada namanya uretra, uretranya untuk kantung kemih ya. Kemudian ada namanya klitoris, ada namanya labium, ini klitoris, ada namanya labium minora yang ini, kemudian ada namanya labium mayora. Ketiga ini ya, ini masuk ke dalam bagian organ luar. Ada namanya klitoris, labium minora, labium mayora, ini organ luar. Oke. Organ reproduksi pada wanita. Genitalia pada wanita itu terpisah dari uretra yang mempunyai saluran sendiri ya. Jadi dia terpisah salurannya, uretranya. Tempat saluran urinnya itu terpisah, mempunyai saluran sendiri. Berbeda pada pria. Kemudian alat reproduksi wanita itu ada dua, yakni bagian luar itu namanya vulva, kemudian ada namanya bagian dalam. Ini ya tadi ya ibu katakan bahwa pada bagian luar itu ada namanya pubis, ada namanya labia mayora, ada namanya labia minora, ada klitoris, vestibulum, himen, dan perineum. Sedangkan organ genitalia bagian dalamnya ada namanya vagina, kemudian ada namanya uterus, ada namanya oviduk atau tuba fallopi, ada namanya ovarium. Fungsi organ reproduksi wanita. Oke, vagina itu tempat keluarnya bayi secara alamiah jika terjadi kehamilan. Ovarium, ini poin pentingnya. Ovarium itu adalah tempat menghasilkannya sel telur. Oviduk atau tuba fallopi tadi atau saluran telur itu sebagai tempat terjadinya pembuahan atau disebut dengan fertilisasi. Uterus atau rahim itu sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya embrio selama dalam waktu kehamilan. Sedangkan serviks lubang kecil yang terdapat di dalam rahim. Apa hormon yang dihasilkan pada alat reproduksi wanita? Oke, hormon-hormon yang dihasilkan ada namanya hormon estrogen, hormon progesteron, ada namanya hormon FSH, ada hormon LH yang memproduksi hormon estrogen, ada namanya prolaktin, ada namanya mamotropin, kemudian ada somatomamotropin. Ini semuanya hormon-hormon ini dikendalikan, ini semuanya dikendalikan oleh kelenjar hipofise ya. Produk hormon ini dikendalikan oleh gonadotropin dari kelenjar hipofise atau biasanya kadang-kadang disebut dengan kelenjar hipofisis. Cukup anak ibu yang berkaitan dengan bagian organ reproduksi wanita beserta fungsinya, kemudian ada bagian organ dalam dan organ luar, kemudian hormon-hormon yang dihasilkan pada alat reproduksi wanita. Cukup sekian kali ini. Ibu berharap tetap semangat. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semangat buat kita semua.